Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Selanjutnya ada Ambar Umu Fagas, Ambar Umu Bagas. Ustaz, lebih baik manakah berkurban di masjid dekat rumah punya kelompok atau firqoh yang menyimpang? Ini nggak perlu anda sebutkan kali Ustaz, firqohnya Ustaz. Ya, Ya. atau di masjid sunnah tapi agak jauh dari rumah Ustaz. Hmm. Kalau di kampung, misalnya kita ternyata orang berada di kampung dan kemudian banyak orang miskin di sekitar kita, ya, selama mereka muslimin mau firqah apapun, ya, sebaiknya kita di rumah saja, ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi dakwah bagi mereka agar mereka sadar, ya. Tetapi kalau ternyata di tempat kita kemudian sudah banyak yang kaya, sudah banyak yang nyembelih, maka tidak mengapa kita berikan kepada tempat yang lebih butuh misalnya, ya. Tapi kalau misalnya di tempat kita banyak yang miskin, ya udah kita nyembelih situ aja agar mereka tahu kita bagi-bagi juga daging buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya dari Syahrizal Yakub. Ustadz, penghasilan saya pas-pasan. Apa sebaiknya tetap berkurban ketika dapat penghasilan tambahan yang jumlahnya alhamdulillah mencukupi saat ini untuk membeli hewan kurban? Sebaiknya bagaimana Ustadz? Sebenarnya mengatakan jika sudah mendapatkan kelapangan tersebut artinya dia ada yang mengatakan dia sudah mencapai nisab untuk bayar zakat. Kalau sudah mencapai nisab baru dia boleh menyembelih. Ada yang mengatakan artinya dia kelapangan cukup, dia merasa cukup, dia tidak mengkhawatirkan tentang makannya di bulan ke depan misalnya. Ya kalau dia merasa alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa nyembelih, bagus, lebih bagus, afdal. Tapi jangan sampai dia nyembelih dia harus hutang atau kemudian akhirnya istrinya nggak bisa makan, ya, dan itu repot kalau begitu. Tapi kalau dia merasa nyaman, alhamdulillah saya masih bisa makan, kredit rumah bisa saya bayar atau sewa rumah bisa saya bayar, anak-anak sekolah bisa saya bayar, bulan depan masih aman, udah nyembelih aja. Tapi kalau ternyata bulan depan masih tanya jawab, masih nggak jelas, ya, maka ya saya bilang tidak dipaksakan. Berarti kita tidak mendapati kelapangan, ya, tidak mendapati kelapangan. Masing-masing orang, insya Allah yang penting kita sudah niat, sudah dapat niat pahala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, Ustadz, apa hukumnya mengeluarkan dua kurban? Mungkin bisa dibilang beliau ini lagi dapat rezeki tambahan lebih kali Ustadz. Satu di tempat domisili, satu lagi Anda berkurban di kampung halaman. Dua jadinya Ustadz. Nggak ada masalah. Tadi Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. Tadi saya disebutkan 2 ekor apa? Kambing. Demikian kalau kita bilang hukum udhiyah sama dengan hukum hadyu. Nabi ketika haji menyembelih 100 ekor onta. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya boleh kita menyembelih berbilang, ya. Dan hukum asalnya sebaiknya kita di kampung kita itu sebaiknya. Namun kita boleh alihkan karena tadi saya katakan kita ngelihat langsung itu penting, kita nyembelih langsung itu penting. Tetapi kalau kita tahu ada kebutuhan di kampung sana, keluarga lagi membutuhkan atau orang-orang kampung kita ingat kebaikan mereka, maka kita sembelih di kampung nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Ada selanjutnya nih, ini terkait pertanyaan ini tersebut terkait dengan materi Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ada beberapa aib dari hewan kurban yang tidak boleh disembelih. Nah, sepertinya Aisyah ini bertanya terkait dengan materi yang antum sampaikan tadi. Ustadz, apabila kambing buta sejak lahir, apakah tetap tidak boleh dikurbankan? Bukankah kebutaannya itu karena kehendak Allah? Ya, iya, semuanya juga kehendak Allah. Dia pincang juga kehendak Allah, dia buta juga, dia disembelih juga kehendak Allah. Semuanya. Jadi ada aturannya. Ini kan maksudnya kita korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari yang terbaik, ya. Yang buta ya sudah kita sembelih tapi buat makan biasa aja. Tapi kalau untuk sembelihan maka tidak, ya. Maka tidak. Ya kita dapati sebagian orang-orang musyrikin, mereka kalau sudah nyembelih buat sembahan mereka, buat dewa mereka, buat jin mereka, mereka pilih yang spesial, ya, tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan. Bahkan kalau cacat mereka nggak mau karena mereka ini tidak akan diterima oleh sang dewa, ya. Jadi maksud saya ini ada aturannya, ya. Jadi kalau benar-benar buta dari maka tidak boleh. Tapi kalau untuk sembelihan makanan biasa, untuk sedekah, oke. Adapun kalau untuk udhiyah, untuk istilah hewan kurban, maka ini punya aturan-aturan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallah fiik. Ada dari Zara Yustan. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah boleh wanita menyembelih sendiri, Ustadz? Tidak ada larangan, tapi dia mau nyembelih di mana? Kalau dia cuma nyembelih di depan suaminya mungkin lah. Tapi kalau
di hadapan banyak orang akan jadi tontonan, tidak baik ya. Saya rasa kurang apa namanya. Kalau boleh saya tidak ada larangan ya. Seorang wanita boleh menyembelih, laki-laki juga boleh menyembelih, tapi kalau di depan massa, di depan masyarakat, kemudian dia pegang sapi, dia sembelih terus suaminya lihat, gimana gitu perasaannya. Ini istri saya nyembelih sapi, waduh ngeri banget. Kalau dia cuma pecahin telur nggak apa-apa, tapi nyembelih sapi dilihat sama suaminya kelihatannya kurang anu. Tapi kalau di rumah sendiri misalnya cuma kambing misalnya dilihat oleh anak-anak ya, saya rasa yang lebih baik laki-laki, itu pekerjaan apa? Laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari David Rasidi. Ustadz, apakah daging hewan kurban boleh disimpan lebih dari 3 hari? Para ulama mengatakan sekarang boleh. Dahulu Rasulullah SAW pernah melarang ya, terutama dalam kondisi kelaparan, maka harus segera dibagi-bagikan. Tapi kalau sekarang dalam kondisi misalnya berkecukupan dan yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Apalagi ada manfaat untuk dijadikan kornet untuk dikirim ke luar negeri, misalnya keluar daerah, dan itu dilakukan juga oleh Arab Saudi ya. Mereka kadang kambing dimasukkan dalam kulkas, ya, kemudian dalam freezer, kemudian dipotong 3 bulan lagi, 4 bulan, karena mereka sana berlebihan. Jadi lihat kondisi. Kalau seandainya ternyata kondisi masih banyak orang kelaparan, segera dibayi. Ngapain disimpan-simpan? Masih banyak orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya, nah ini mungkin pertanyaannya ini pengalamannya sepertinya susah kali untuk menyembelihnya nih pada saat hewan kurbannya mungkin mau dijatuhkan atau seperti apa. Karena memang ini pertanyaan dari Lucy, bolehkah menyembelih dengan cara dipingsankan dulu, misal dengan cara disetrum, Ustaz? Masya Oh, Allah. Gimana tuh, Ustaz? disetrum dulu. Iya, dipingsankan katanya. Mungkin tadi juga mewakili pertanyaan yang lainnya, dibius lah. Ya, Ah, artinya saya, mungkin biar tidak sulit gitu, Ustaz, mungkin untuk disembelihnya. eh, Allah alam sih. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Belum ada dalil. Iya, saya nggak tahu. Ya, kalau hukumnya sunnahnya tidak ya. Ya, beda lainnya kalau darurat, kemudian dia meronta-ronta, itu lain cerita. Tapi kalau nggak ada apa-apa kemudian di apa namanya di view, ini saya nggak tahu hukumnya ya. Saya nggak tahu. Ya, kalau di strom nggak boleh ya, di strom ya disiksa namanya. Ya. Tapi kalau di bius ya ini ya. Gitu. Silakan. Sudah selesai? Dari Ganjar Kuswara. Oh, satu lagi kali, Ustaz? Apa sudah selesai? Boleh satu lagi apa? Boleh. Karena memang ada waktu terkait, jadi satu pertanyaan lagi ya, akhir putih. Ada Ganjar Kuswara. Ustadz, jika saat dibeli dan diantar hewan kurban sesuai syarat, tadi kan Ustadz Firanda juga menyebutkan bahwa harus sesuai dengan syaratnya. Tapi saat menunggu di lingkungan masjid, mungkin terjadi cacat karena memang ya jatuh atau mungkin pada saat dipindahkan atau dan lain sebagainya. Ya, mungkin karena berkelahi satu sama lain gitu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Tetap sah nggak pada saat disembelih? Kalau hewan tersebut ketika diambil dan kemudian seorang penjaga benar-benar menjaga sesuai dengan amanah, dia tidak lalai, ya, maka tidak mengapa meskipun cacat itu muncul. Jadi asalnya dia tidak cacat, kemudian dia berkelahi, mungkin ada yang di ini, kemudian matanya ditanduk sama kambing yang lain, maka kata para ulama ini di luar kemampuan dia, tetap boleh disembelih. Karena ketika dia dibawa untuk disembelih dalam kondisi sehat dan tidak sakit. Kecuali kalau ternyata orang tersebut lalai, misalnya petugasnya lalai, dibiarin aja tidak. Pokoknya dia kesalahan tersebut, cacatnya itu karena kelalaian. Maka dia tanggung jawab, dia harus ganti dengan kambing yang benar. Tapi kalau bukan karena kelalaian, maka kata para ulama tidak jadi masalah. Ini uzur, tetap aja disembelih meskipun timbul cacat ketika itu. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kawan-kawan semuanya bisa menjalankan ibadah yang agung dengan sebaik-baiknya dan bisa segera disebarkan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.